Oi, Buta, lagi ngapain? Ini aku lagi cek untuk besok kita mau camping-camping di mana gitu. Apa tuh? Nah, geser. Sampai ke ujung. Nah, ini. Ini namanya Colorful Cloud Weather. Jadi, selama perjalanan aku pakai ini nih supaya kita tahu ke depannya tuh bakalan hujan atau enggak. Ya setidaknya ini namanya prediksi ramalan cuaca. Nah, hebatnya lagi kita bisa melihat hari ini, misalnya kayak gini. Sampai jam berapa nanti, misalnya ntar tengah malam nih, hujan. Tuh, lihat tuh. 60% kira-kiranya hujan. Nih, Colorful Cloud Weather ini bisa memprediksi sampai 15 hari ke depan, bayangin. Jadi kita tinggal pilih kita mau kapan perginya. Mungkin Senin kita bisa berangkat di hari Senin. Cuaca cerah, jadi nggak mengganggu perjalanan kita. Selain itu, aplikasi ini juga bisa memprediksi jam berapa matahari terbit dan matahari terbenam, my friend. Colorful Cloud Weather ini kerennya bisa meramal jangka pendek kayak gini, my friend. Gak cuma itu, my friend. Kita juga bisa lihat cuaca di seluruh dunia dengan cara klik tempat yang mau kita lihat. Contohnya seperti ini. Dan lihat daerah-daerah yang sedang hujan atau yang akan terprediksi hujan dalam 3 jam ke depan. Nah, di luar prediksi cuaca, Colorful Cloud Weather ini juga bisa memprediksi kecepatan angin dan mata angin, my friend. Keren kali sih ini. Jadi kita tahu kecepatan angin itu berapa. Kalau kita mau main layangan tuh gampang gitu, my friend. Contohnya. Cuman ya ini yang namanya ramalan kan dengan alam pasti berbeda. Bisa aja waktu di ramalannya seperti ini, di alamnya hujan kita tidak tahu. Tapi ini setidaknya dia sudah memprediksi. Maksudnya di hari ini cerah dan kita bisa beraktivitas dengan gampang. Oh, Paham? tuh. Nah, Apa nama websitenya? Aku mau cek juga ah. alah, ini aplikasi bukan website ya nih. Namanya Colorful Cloud Weather. Tinggal ketik aja di iOS ataupun di Play Store. Tinggal download. Mau kamu tukang gali kubur sampai kamu astronot bisa pakai ini secara gratis. Bermanfaat kan? Aplikasi gratis dan bermanfaat. Kapan lagi kita bisa punya? Download segera, my friend. Langsung download. Aku mau kasih tahu tetangga dulu. Baik. Hai, my friend. Jadi ini kayaknya video pertama kita di Bali, my friend, setelah kemarin baru nyampai. Dan kami kembali ke tempat ini, luar biasa, my friend, dengan cuaca yang bagus hari ini. Jadi view di sini itu luar biasa. Dan ini kayaknya jembatannya belum dibuka untuk umum. Cuman ya orang boleh masuk untuk olahraga atau untuk ya cuma lihat-lihat santai atau mau ke pantai sekaligus gitu, my friend. Nah, dan di sini juga jalannya belum aspal kan, masih tanah dan ya bisa dilalui lah dengan sistone, apalagi paling kalau mau mobil lain pasti bisa juga. Dan pagi ini rencana kita mau biasa nih ya, olahraga dulu, my friend, sebelum beraktivitas. Running morning. Iya, running morning. Jadi dari sini kita nanti bisa lari sampai ke sana. Dan jam 8 masih oke lah lari di jam 8, my friend, dengan cuaca panas terik gini, sehat katanya. Oke. Enggak itu kok, enggak nyengat kok. Enggak nyengat kok. Masih Paling enak. hitam sedikit. Oke, my friend. Let's go. Wouldn't lie to you, didn't matter what I do. My friend, jadi ada tips sehat dari Keliling Indonesia Santuy, my friend. Sebisa mungkin, my friend, setiap hari itu coba luangkan waktu sekitar 30 sampai 1 jam untuk jalan pagi atau sore gitu, my friend. Dan supaya kita juga terkena paparan matahari kayak gini, sehat, my friend. Setengah jam aja tuh udah paling cukup lah, my friend. Masa kita nggak bisa sih nyisipin setengah jam untuk hidup sehat? Semua itu kan fungsinya juga untuk hidup sehat kita, my friend. My friend, waduh, baru selesai lari dan jalan pagi, my friend. Ini jam 9 aja triknya udah kayak gini, my friend. Udah ngeri. Tapi so far ini tempatnya bagus, my friend, untuk kita olahraga pagi atau sore, katanya rame sini, kata ada tadi bapak-bapak yang lewat di sini. Dan banyak orang mancing di sekitaran sini juga. Jadi, my friend, kita sih rencananya pengen nyari tempat untuk camping di situ hari ini sekarang maksudnya, my friend. Cuman sih nggak ada jalan kayaknya. Coba kita lihat dulu dah ya ke arah-arah situ. Pantainya bagus banget kalau dilihat tadi, apalagi pakai drone. Sini udah pasti nggak bisa.
Karena memang nggak ada jalan dia ma friend. Kalau ada jalan masih untung. Tuh. Kalau bisa di pinggir-pinggir pantai itu kan bagus banget. Ma friend. Jadi tadi kita sempat keliling-keliling ma friend. Dan pantainya tuh di sana. Terus kita dapat spot yang kayak gini ma friend di sini. Ya lumayan bagus lah ma friend untuk kita santai-santai di sini. Nih, depannya langsung ini kayak muara sih. Ada jalan masuk situ. Kisnya memang aneh-aneh kerjanya ma friend. Tuh. Wah. Ada apa di sebalik ini? Doakan ma friend, semoga tidak ada apa-apa. Airnya enak banget kayaknya nih ma friend. Ini kayak pembuangan dari ini deh. Apa namanya ini? Gorong-gorong ma friend. Jadi seperti biasa ma friend, kita bakalan bangun rumah dulu. Kita mau buka awning, mau ya untuk tempat kita santai di menjelang siang ini ma friend. Seperti biasa, Kis harus bangun rumah dulu untuk bersantai, beres-beres dan lain-lain ma friend. Let's go. Ma friend. Jadi sesuai janji kami yang kemarin pada video-video sebelumnya ma friend, kita bakalan kasih tahu kalian tentang mobil kita ini. Kita bakalan kasih tahu kondisi si Stone ini yang selama 4 tahun temanin kita di perjalanan ma friend. Jadi apa kendalanya, apa kerusakannya, apa kehebatannya, dan apa kegunaannya bagi kita, gitulah intinya ma friend. Tapi sebelum itu, ini kita mau flashback sedikit ma friend tentang perjalanan kita selama 4 tahun keliling Indonesia ini. Yang pertama itu mungkin ya ada beberapa ma friend baru, subscriber baru yang datang ke channel ini, belum tahu kita ini siapa, belum tahu apa tujuan jalan-jalan kita gitu. Dan memang kami bukan siapa-siapa sih ma friend. Cuman ya supaya kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, jadi tahu nih jalan cerita Kis tuh seperti apa gitu. Iya, kita nih cuman hobi berpetualang aja. Iya, jadi awal ceritanya itu ma friend nih, aku Asen dan Diana ini yang keliling Indonesia kami putuskan tuh di 2020 bulan 6 ya. Iya, Berarti itu ini- kebetulan pas Covid banget itu. Iya, berarti ini pas 4 tahun nih ma friend di bulan ini. Iya, Di bulan Juli ini. sekarang sih. Oh, udah lewat 1 bulan gitu. Bulan. Nah, jadi cerita awalnya itu kita orang Riau, Pekanbaru, budak Melayu kita nih ma friend. Makanya plat mobil kita itu BM. Dan kita mulai jalannya itu dari Pulau Sabang. Oh, disclaimer dulu ma friend. Sebelumnya itu kita nggak ada disponsorin siapapun, kita nggak ada disponsorin Iya. brand ini untuk ngomong. Emang niat pakai kita mobil aja ini. sih. Ya nggak ada brand, nggak ada cerita apapun kenapa kita harus pakai mobil ini yang dibayar Yang untuk ada ngomong aja. itu enggak. Jadi Pertama itu kali. ceritanya itu kenapa kita ke Sabang dulu karena memang pengen mulainya dari titik nol, dan untungnya itu kita orang Riau, orang Sumatera ma friend. Jadi kalau kita mau ke Sabang itu dibilang deket juga nggak deket, dibilang jauh juga nggak jauh. Iya. Yang belum tahu Riau itu ada di nyebrang sih. tengah-tengah Sumatera. Jadi kita naik sekitar ya hampir 1000 km ke arah atas, ke arah utara, itu sampainya ke Aceh, terus kita nyebrang Iya, ke nyebrang. Sabang. Kita tuh explore Pulau Sabang, dan syukur-syukur tuh kita mulai Kis dari kilometer 0 Pulau Sabang. Iya. Itu suatu kebanggaan juga di awal kami perjalanan ma friend. Karena juga ma friend, kami jalan ini pakai biaya pribadi dari awal. Ya sampai sejauh ini belum pernah ada kendala yang masalah kejahatan ya ma friend. Dan terus next ma friend, setelah dari Sabang kan kita jalan tuh menuju ke Sumatera Utara. Nah, jadi kita keliling, dan itu provinsi kedua kita tuh, Sumatera Utara. Itu sekitar 2 bulan kayaknya Iya, keliling. 2 bulan. Kita 2 bulan soalnya keliling. pertama-tama tuh targetnya pasti 2 minggu harus pindah tempat, Ya. 2 minggu harus pindah tempat Ya, gitu. harus pindah tempat lain supaya maksudnya Iya. biar nggak terlalu lama ma friend. Ternyata ngapain kita harus pindah cepat-cepat kalau suatu tempat tuh masih layak dinikmatin dengan sempurna gitu. Iya, dan emang tujuan kami kan mau nikmatin Iya, ma friend, karena bukan memang kami itu ada kerjaan resign gitu. dari kantor itu karena udah muak dengan jadi budak corporate ma friend. Dan Jadi ya cuti udah, yang terbatas. cuti yang terbatas. Jadi itu kami Ya, pengen lama-lama aja gitu. resikonya itu kita kehilangan gaji
tapi kita dapat kebebasan, atau kita mau makan gaji tapi kita terkekang oleh waktu gitu. Tapi kami pengen juga kebebasan dan ada uang, ada uang gitu, ya makanya benar. pas awal itu kita terpikir coba buat YouTube aja lah. Ya. Ini Mohon maaf, my friend. Tali kami hilang. Iya, rumah kita nih bahaya nih, my friend. Jadi gitu ya, my friend. Itu atapnya bisa main roller coaster. Ada jump scare-nya di video ini, my friend. Nah, jadi ya begitulah, my friend. Setelah itu kita lanjut ke Provinsi Sumatera Barat. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dari Sumatera Barat, kita ke Jambi. Nah, di Jambi itu luar biasa juga sih, my friend, ternyata. Di situ juga diajarin kita naik gunung, padahal kita tuh bukan tipe orang yang bisa naik gunung, kita bukan tipe orang yang kuat-kuat untuk kayak mendaki gitu. Ya, kalau kalian ada jalan-jalan ke Kerinci, my friend, boleh Iya, coba. dan gunung yang kita naik itu tuh gunungnya bagus juga, Danau Gunung 7 namanya, my friend. Iya. Jadi di atas danau itu ada kayak apa namanya tuh? Danau di ya, atas gunung di tuh atas ada gunungan danau. dan airnya super dingin, jadi kita bisa keliling-keliling di danaunya. Cari ikan, cari Iya. apa lagi katanya, Enak lah. kepiting gitu. Nah, next kami setelah dari Jambi kami lanjut ke Bengkulu, my friend. Di Bengkulu ini kami nggak Cukup begitu nyaman. lama di kotanya, tapi kami di Curup tuh cukup Iya. sangat nyaman malahan di Curup namanya Di Curup, itu, iya. kabupaten. Dan kita Tuh- sempat naik gunung juga, my friend, Gunung Iya, Kaba. Bukit Kaba. Jadi kalau di daerah Bengkulu itu mereka tuh yang tinggi rendah tuh bilangnya bukit gitu, katanya begitu, my friend. Maaf ya, my friend, mungkin kami ini jelasinnya terlalu menggebu-gebu karena kami senang kalau kayak flashback gitu, my friend. Tapi Ya. itu aku bawa keril berat kali sih, my friend, pas kayak naik itu kesal kali, kayak pas nggak tahu ya, nanti entah aku aja atau apa, kita setiap kali naik gunung itu pas capek, aduh nggak mau naik gunung lagi. Tapi setelah turun itu kita kayak, aduh kapan ya naik gunung lagi gitu. Ya, pengen lah Pengen sekali gitu, lagi gitu. Dan itu kita belum menjalanin hidup sehat kayak sekarang ya, my friend. Berat kita makin di situ masih lumayan. Nggak segendut yang sekarang, nggak segendut yang terakhir ini 84 kilo. Itu masih sekitar 75 lah. Tapi makan juga tetap ngawur, Iya, kayak ngawur. malam makan mie instan, sebelum tidur makan mie instan 2, bangun sarapan mie instan. Yang penting everyday ada mie Iya, instan mie pokoknya. instan. Karena yang kami pikirin Paling tempo praktis, hari itu paling enak gitu paling lah gampang dulunya. lah dibuat gitu, terus nggak mahal juga, dalam arti Betul. nggak mahal tuh kayak sekali makan ya, my friend. Habis itu kita lanjut ke Lampung, dan yang pertama kali kita tuju tuh Lampung Barat, Liwa. Aku masih ingat banget tuh dengan keluarga kita yang di sana. Dan aku juga nggak nyangka Lampung itu ada kota dingin. Iya, jadi ternyata di Sumatera itu, my friend, semua provinsinya tuh minimal ada satu tempat dingin gitu. Iya, benar. Kalau Cuma bukan di- baru aja tempat kita nggak ada tempat dingin. Iya, ada mungkin, cuman kita nggak explore ya kalau di Riau, karena kita kayak mana ya, di kota sendiri tuh nanti bisa, kita pikirnya gitu, my friend. Enggak loh, kalau ada pasti udah lama kita Iya sih situ. sebenarnya. Iya, nggak ada sih kayaknya. Iya, Karena ya, my friend, Riau tuh kita tahu. itu lagi. Aku peluk aja kali Iya, tiang kita nih. pegang aja lah ini, my friend, karena kami lupa lagi bawa tali, my friend. Tali hilang kayaknya. Hilang. Nah, jadi kita lanjut lagi, my friend. Selama perjalanan keliling Indonesia ini, kami nggak punya saudara yang maksudnya saudara kandung ya, saudara dari orang tua. Saudara sepupu, saudara Kami itu. nggak punya, my friend, di Indonesia nih, karena saudara-saudara kami itu rata-rata di Riau juga gitu. Iya. Tapi setelah kami keliling ini, di setiap provinsi itu pasti kami ada ketemu minimal satu keluarga baru, my friend. Iya, minimal. Itu Nah. pasti kenal. Itu yang buat kami kenapa, waduh, keliling Indonesia ini luar biasa. Dan terlihat kaya, my friend. Dan terlihat kaya. Sebenarnya nggak kaya. Kaya gitu, akan tapi keluarga gitu loh. kami karena ngerasa happy aja, kami syukuri apa yang kami dapat, kami syukuri dengan apa yang kami hasilkan, ya kami jalan aja gitu, my friend. Kalau untuk di Sumatera, itulah mungkin, my friend, rekomendasi tempatnya ya. Overall, yang kalian Don. Oke lah, itu di Sumatera kalau nggak salah kita ngabisin sekitar 8 bulan ya. 8 atau 9 bulan, my friend. Nah, setelah itu kita lanjut ke Provinsi Jawa. Dan ini waktu ini pas kita nyebrang ini lagi PPKM warna hitam. Iya. Ingat kali aku hitam semua. Nah, setelah kita di Banten juga nggak gitu lama, kita ke DKI. DKI juga karena kota besar, kami bingung mau ngapain. Terus PPKM juga nggak bisa ngapain. Kami lanjut juga ke Jawa Barat sebentar camping itu. Iya, benar. Habis itu kami lanjut ke Jawa Tengah, ke Jogja. Setelah itu ke Jogja juga nggak begitu lama. Habis itu kami lanjut ke Jawa Timur. Iya. Jawa Timur tuh yang Di lumayan lama lah. Pacitan di sih yang Pacitan. paling lama. Di Pantai Pangasan, dan itu juga ketemu
Dan di Jawa itu juga, my friend, setiap provinsi kami ketemu minimal 1 orang baik keluarga Iya. baru kami. Bener. Artinya setelah itu Baru kita kita lanjut nyebrang lah, ke lanjut Bali. ke Bali. Iya. Nah, di Bali kita explore lah. Itu kita ngerasain Bali sepinya luar biasa, Iya, my friend. enak Kita banget, ngerasain my tuh kayak, friend. masa iya Bali? Kan dulu aku pernah ke Bali, rame kali, my friend. Nah, kayak sekarang ini nggak kayak gini Bali tuh. Dulu tuh waktu masa PPKM tuh kita jalannya lepang aja, bisa salto belakang di atas mobil gitu, my Iya, friend. aku pun, oh gini Bali sepi banget. Baru Iya. kali itu soalnya ke Bali kan, my friend. Oh gini Bali. Plus minus lah, my friend. Minusnya kasihan ya, malahnya wisata di Bali kan jadinya hancur gara-gara COVID. Iya. Plusnya itu kita senang, my friend. Kami senang karena tempat wisata itu sepi. Kami kan Iya. orangnya tipenya suka nyari yang tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang tenang gitu, my friend. Itu kami ngerasain Bali itu sepinya luar biasa di sana. Dan akhirnya kita di Bali juga selama 4 bulan, my friend. Keliling-keliling lah, mau dari Ya, kita ke Mbok Ani. Iya, dari selatan ke Ke Tabanan. Tabanan, Karangasem, hampir juga semua. Nggak berapa lama habis itu kita nyebrang ke Lombok. Karena itu ngejar apa tuh Kuta Mandalika, my friend. Yes. Itu Nah, masih Setelah dari Lombok kita lanjutlah Sumbawa, juga tuh kan masih dalam provinsi NTB kan. Tapi my friend. Sumbawa itu kami langsung sih. Sumbawa kita nggak lama juga karena nggak tahu ya, kita udah pengen kali tuh coba ke NTT. Merasakan NTT gitu kayak, kayak, aduh lama banget gitu. Ha. Karena Dan sampai ke Bima setelah kita itu, nyebrang ke Bima, habis itu baru ke Labuan Bajo. Nah, setelah kita di Labuan Bajo, kita explore tuh Flores segala macam, my friend. Kita explore dari Menakjubkan, Labuan my friend. Bajo sampai ke Larantuka tuh, pokoknya dari Menakjubkan barat pokoknya. sampai ke Orangnya. timur. Luar biasa tuh NTT, my friend. Nah, setelah itu kita sampai nyebrang ke satu pulau namanya Pulau Lama Lera. Itu kita lihat orang yang adatnya itu memburu paus, my friend. Iya, dan masih ada di tahun Dan masih 2023 kemarin. Sampai Itu sekarang mungkin masih ada Masih juga ya. Iya. Jadi itu pertama kali kami lihat mamalia terbesar di dunia, my friend, paus sperma. Dan itu pengalaman luar biasa kami. Pengalaman semua. yang paling nggak bisa kami lupakan. Iya. Kenapa kami suka keliling Indonesia itu, my friend? Karena itu pengalamannya itu nggak pernah kami bisa Iya, dapatkan kalau kami bener. nggak keliling Indonesia. Dan nggak ngerti Indonesia itu gimana. Iya. Ternyata aku baru tahu Sumatera itu kayak gitu, Jawa itu begitu. Kalau kita cuman istilahnya kita nggak ngajak kalian untuk kayak kita ya, my friend. Kita cuman sharing aja. Kalau kita tinggal di dalam tempurung, kita nggak bakalan tahu dunia itu sebenarnya bagus, my friend. Iya. Istilahnya begitulah. Jadi setelah kami keliling ini, Tapi aku emang sendiri kami sih yang gila kayaknya. Iya, semoga kita punya rezeki yang banyak, kita bisa buat film tentang kita keliling Indonesia, my friend. Iya, Gimana amin menurut dah. kalian? Kalau nggak bisa buat film, belum bisa buat film pun mungkin kami bakalan buat buku dulu gitu. The Story of Nusantara. Yeah. Jadi itulah, my friend. Kalian kalau misalnya mau nontonin kita juga, kita ada di playlist sih di YouTube tuh, kita ada playlist setiap provinsi. Bener. Nah, paling begitu aja, my friend, untuk cuplikan kehidupan yang mungkin nggak penting lah bagi kalian yang kami ceritakan gitu. Tapi ya semoga dengan itu kalian jadi bisa ngikutin kita lebih gampang. Dan gitu. semoga kalian tetap support. Karena kita mau keliling Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua, iya. Maluku itu Banyak lagi yang harus kita lakukan, my friend. wow. Dari support kalian itu yang bisa kami buat video untuk bagikan ke YouTube ini, my friend. Iya, Oke, my benar. friend. Nah, jadi sebagai janjinya kita kembali, my friend, kita bakalan review ini Stone. Let's go. Nah, my friend, let's go, my friend. Kita lihat rumah camper van kami ini, rumah berjalan kita, my friend. Jadi, my friend, aku tuh bingung juga mau jelasin apa tentang rumah kita ini. Tapi karena banyak kali yang nanya, kok gimana mobilnya setelah 4 tahun keliling Indonesia gimana? Dan ya inilah, my friend, jadinya. Yang pasti itu kan dulu waktu awal kita buat tuh kayak inilah, lantainya tuh bagus sekali. Tapi sekarang ya kita bisa lihat sendiri, my friend, jadinya kayak ada putih-putih tuh, kayak lecet-lecet tuh, yang lecet pemakaian. Nah, terus waktu itu ini masalah Begini. iya, dulu dapur masih atas. Sekarang kita udah tukar gini karena sambil perjalanan tuh kita sambil belajar, my friend. Kalau buka gini masa kan susah. Jadi kita buat yang sliding gitu. Nah, terus setelah itu nih, dapurnya kita di sini, my friend. Jadi tuh ini engsel udah mungkin sekitar 5 kali kita ganti. Karena ya berat rusak kan. Ya wajar lah pemakaian selama 4 tahun. Jadi nah ini aja ada bunyi-bunyi kan. Tuh, kita lihat. Kita ganti-ganti terus. Kalian lihat tuh kenapa rumah kita kosong begini, karena nah kita beruntung sekali waktu di Bali ini, my friend, kita punya teman yang dia punya gudang
kosong, jadi kita bisa titipin barang-barang kita di rumah dia. Karena apa, ma friend? Kalau tidak kita lakuin itu, mungkin mobil Siston ini bakalan merengek nak mau jalan, ma friend. Dari mana kita bisa taunya? Nah, dulu waktu kami selama keliling Indonesia, ma friend, ini jaraknya mungkin cuma 2 jari seperti ini, ma friend. Dan itu pun jari aku. Dan itu pun jari si Dian, ada jari aku tuh mungkin cuma segini, paling bisa digoyang sedikit aja. Tapi yang pasti 2 jari. Nah, tapi setelah kita keluarin barang-barang semua yang kayak di atas kita keluarin, yang di dalam kita keluarin tuh bisa seperti ini, ma friend. Dan ini pun masih ada loss gitu, masih ada rongganya yang luar biasa, ma friend. Bayangin seberapa rendahnya tempo hari dia ini membawa beban-beban kita. Nah, setelah itu, ma friend, kalau awning ini jangan ditanya lah, ma friend, masalah untuk kena rusak-rusak segala macamnya. Ini sudah 2 kali kita ganti karena patah kayak tadi gitulah, terbang-terbang, ma friend nih. Ini lumayan nih, udah kita pakai sekitar 3 tahun. Ini kita waktu di Jakarta kita pasang. Nah, setelah itu, ma friend, kalau untuk di depan kayaknya nggak banyak sih, ma friend, karena mesin aku benar-benar nggak ngerti, jadi aku nggak ngubah apapun tentang mesin. Jadi nggak ada kita modif apapun, ya mesinnya bawaan pabrik gini. Cuman ya aki kita pernah 2 kali ganti lah udah nih, 2 kali soak. Ini terakhir 2023 kita ganti di Kupang. Nah, kemarin juga waktu jalan itu selang radiatornya kalian bisa lihat, ma friend, pecah juga karena udah termakan usia. Nah, kita bilang yang kejadian sekarang lah, ma friend, ya. Kalau untuk kaca, ini kaca filmnya kalian bisa lihat, ma friend, dia udah berkerut gitu, sama kayak orang yang mandinya nggak selesai, tangan berkerut kayak gini lah dia, ma friend, tuh. Terus iya nih mobil petarung, ma friend, pecah sana pecah sini. Terus nah ini, ma friend, kalian bisa lihat juga udah jadinya seperti ini. Lecet-lecet gitu, lecet-lecet pemakaian selama ini 4 tahunan, 5 tahun lah totalnya. Nah, terus, ma friend, yang aku keselin itu setelah 5 tahun ininya udah mulai berulah, ma friend. Ininya udah rusak nih, tiba-tiba nih baru sekitar sebulan yang lalu lah. Dia bisa turun, tapi enggak harus kita tahan gini, nanti kayak gini dia harus kita tahan sendiri. Biasa kan dia kayak gini ngebalik dia. Kalau ini enggak, ini dia ke atas, nahan ke atas. Kalau ke bawah, nah ini, nah bawah nahan ke bawah gitu. Ini udah mulai rusak. Terus apa lagi ya, ma friend? Kaca dalamnya itu supir yang bermasalah. Iya, pasti kita harus ganti kaca filmnya ini, ma friend. Dan terus masalah selanjutnya, ma friend, tuh ada di persneling. Jadi waktu kita masukin ke gigi 1 aman. Pas masukin ke gigi 2 tuh dia nanti pas jalan tuh ada krek gitu, ada kayak nyangkutnya lah gitu. Tapi pas nggak sih itu? Nggak tahu ya, menurut ma friend gimana? Dia pas gigi 1 ke 2 itu kayak nyangkut sedikit, ma friend. Tapi pas ke gigi 3, 4, 5-nya normal gitu, ma friend. Terus apa lagi ya, ma friend, tentang mobil kita? Nah, kalau kalian lihat, ma friend, sebelumnya Siston ini kan rumah kita ada lemari besar yang ada di samping, ma friend, yang kita isinya baju. Terus di sini yang kita ngomong tempat kerja, ada kaca, cermin, dan ada tempat penyimpanan barang kita lah di situ, storage. Tapi karena udah selama 4 tahun ini kita jalan, kita rasa kayaknya itu nggak gitu perlu lah. Dan kalau baju pun kita mungkin bisa kasih di dalam kontainer, taruh di atas aja gitu, ma friend. Jadi iya, lebih luas, kita lebih lepang kalau untuk tidur, lebih luas untuk ngapa-ngapain di dalam rumah kita ini, ma friend. Jadi biasanya yang di sini aki, kami taruhnya sekarang sepatu, sandal, ma friend, di sini. Kenapa kita nggak pakai aki lagi? Nah, untuk kelistrikan kita sekarang, ma friend, kita udah nggak pakai aki, nggak pakai inverter lagi, tapi kita udah langsung pakai panel surya dan disupply ke power station, ma friend. Panel suryanya juga portable. Kita pakai power station itu yang besar. Kemarin itu dikirim juga sih dari orang, di endorse gitu lah, ma friend. Nah, setelah itu ya kalau yang di sini nggak terlalu banyak, ma friend. Mungkin kita bisa lihat dari sini lagi. Nah, kalian bisa lihat, ma friend, nih, jadinya luasnya tuh luar biasa kalau di dalam ini. Cuman ya kita kudu nambahin tempat tidur lagi sedikit. Tapi nggak apa-apa sih. Ini kita tidur juga bisa. Kalau dulu kan batas tidur kita tuh di sini. Nah, tapi karena kita kemarin ganti, jadinya kami itu kemarin rencananya pengen ganti HPL-nya pakai yang
stiker tempel gitu ma friend, yang busa-busa gitu. Cuman kok kayaknya aneh gitu setelah kami pasang. Jadi ya udah masih cuman terpasang satu ini, yang ini masih normal. Sama kami ada pasang yang di depan. Soalnya kalau misalnya kami pasang semua ada bekas-bekas partisi gini ya jadi jelek kayak gini ma friend, kalian lihat nih. Aneh kan kelihatannya dan cepat kebuka gitu. Jadinya ya udahlah sementara gini dulu gitu yang ada dulu. Jadi itulah untuk kita camping-camping di mobil kita ma friend. Banyak yang nanya kan kayak mana siston off. Plusnya ya lebar lah. Nah ma itu friend, iya, luas kita jadinya. mau ngapa-ngapain di dalam enak ma friend tuh. Cuman aku juga lebih suka, kalau dari akunya, dari Cece, aku tuh lebih suka ada lemari. Nggak tahu kenapa. Kalau si Diana lebih sukanya yang kayak sebelumnya ma friend, yang ada lemarinya gitu. Kalau aku sih lebih suka kayak gini, lebih luas rasanya. Kalau kemarin tuh ada lemari tuh ganggu kali, kita mau kayak gini tuh kena sikit-sikit kaki lutut kita ma friend. Peluk-pelukan enak. Iya, kalau di tempat dingin enak, kalau tempat panas emosi kita ma friend. Nah overall ma friend, kalau untuk mobil ini tangguh. Cuman ya itu setelah 5 tahun ini kayak berulah gininya, aku jadi kayak sanggup nggak sih dia ini dibawa ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu, yang notabene-nya pulaunya lebih besar kan. Dan ini Terus juga mobilnya sudah 5 tahun. udah 5 tahun juga. Nah kalau dari aku sendiri, dari kami pribadi, kami sih pengennya jual. Mungkin ada yang bilang sayang lah ma friend, kenangannya bla 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 bla. Kalau menurutku sendiri, kenangan tuh mungkin cukup lah kita simpan di pikiran dan kita simpan di video segala macam. Tapi kalau untuk kenyamanan dan keamanan kedepannya kan pasti jauh lebih penting gitu. Jadi aku pengen rencananya jual ini stone, terus ganti mobil yang lebih besar, yang lebih proper ya pastinya ma friend. Doakan ma friend, semoga kalian juga mau beli ini, silahkan kontak kita ma friend di sini di WA. Jadi ya gitulah ma friend tentang rumah kita yang kecil ini, tapi muat untuk kita hidup selama 4 tahun itu ma friend. Terima kasih untuk kalian semua. Kalau kayak gini Cici harus masuk ma friend. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin perjalanan kita. Jangan lupa terus support kita supaya kita bisa buat konten-konten yang lebih baik ke depannya, yang pasti bermanfaat juga ma friend. Betul. Dan kalau kalian mau beli merchandise ma friend, ada WA atau ada link Tokopedia di deskripsi. Ya ma friend, sehat-sehat See you. selalu dan Terima hidup kasih sehat. untuk kalian semua. Thank you. Bye.